Yakobus 1 ayat 26. Saya akan baca buat kita semua. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Firman Tuhan bilang ibadah itu adalah mengekang lidah. Ibadah itu bukan hanya sekedar nyanyi. Ibadah itu bukan hanya sekedar haleluya. Tapi keluar dari gereja ini, apakah kita mengekang lidah? Itulah ibadah. Jadi jelas firman Tuhan di sini. Kalau kita tidak mengekang lidah, maka apa? Sia-sialah ibadah kita. Itu sebabnya hari ini kita perlu jaga lidah. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan berjudi udah enggak lagi. Mabuk-mabuk udah enggak lagi. Kepelacuran mungkin sudah enggak lagi. Tapi mulut banyak sekali anak Tuhan yang tidak bisa jaga. Itu sebabnya hari ini kita mau jaga mulut kita ini. Bilang kiri kanan, jaga mulut lu teman. Saya mau bilang budaya kita Indonesia adalah budaya yang suka sekali mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kalau kita jumpa sama orang barat, bagi mereka itu biasa saja. Misalnya saya khotbah begini, ada orang barat duduk sini. Nanti habis khotbah, lalu dia salami saya. Dia bilang, wah puji Tuhan, khotbahmu luar biasa, memberkati saya. Itu biasa bagi orang barat. Biasa orang barat itu memuji, woi kamu cantik sekali. Nice to meet you, senang sekali bertemu dengan engkau. Itu kata-kata positif, itu orang barat sering sekali. Tapi kalau budaya kita orang Indonesia memang sering sekali kata-kata negatif itu sudah mendarah daging. Gimana tadi kebaktiannya? Gimana KKR-nya? Banyak gak disembuhkan? Banyak kali disembuhkan. Tapi ada satu tadi pincang kakinya belum sembuh. Padahal 10.000 sembuh. Cuma gara-gara satu tadi kakinya pincang gak sembuh. Gimana tadi WL-nya? Mantap kali. Tapi tadi akhirnya ada false-nya sedikit. Ya kan? Sering sekali kita melihat kesalahan-kesalahan. Gimana tadi pemain keyboardnya? Bagus sekali dia main. Tapi rambutnya itu panjang kali kurasa. Ganggu penyembahanku sama Tuhan. Apa hubungannya rambut sama penyembahan? Itulah budaya kita orang Indonesia. Sering sekali kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Menjile ke anak dua teman, kata teman kita sama kita. Ya menjile ini gutul lah bela tanggung ina. Ya kan? Enggak pernah kita bilang menjile kina, jarang. Karena itu sudah menjadi budaya. Bilang kiri kanan, kita harus tinggalkan budaya itu, bilang. Itu sudah membudaya dari petani, mau siapa saja, apalagi komentator bola. Itu kalau musim bola komentatornya ngomong, saudara-saudara sedikit lagi tadi, ternyata tidak gol saudara-saudara. Lalu tidak gol, komentar lagi, itu tadi maunya si itu lari ke sana, dia pasang ke sini, maunya gini tadi baru maunya gini, suruh dia ke tengah. 2 kali nanti keliling lapangan udah katanya. Karena komentar itu budaya kita yang harus kita buang, yang tidak baik. Tanpa kita sadari seringkali kata-kata kita membuat orang terluka. Sama-sama kita buka Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup mati kita itu ditentukan oleh lidah kita. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini bisa positif, ini bisa negatif. Kalau kita suka menggemakan hal-hal yang jelek, maka jeleklah hidup kita. Kalau kita suka menggemakan hal-hal yang baik, maka kita akan memakan buah yang baik.
Gema, menggemakan. Kalau kita pergi ke Gunung Sibaya, lalu sampai kita di puncaknya itu ada kawah, lalu kita mulai teriak, Krispus. Lalu kita akan mendengar, Krispus, Krispus, Krispus. Dia bergema, Roy, 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 Roy. Sama dengan ini, kalau kita menggemakan hal yang baik, 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 baik itu akan kembali sama kita. Lalu kita teriak, jahat, 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 jahat. Tergantung apa yang kita gemakan. Kalau mulut kita mengemakan, gutul duain aku, gutul, 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 gutullah anak kita. Jago duain aku, jago, jago, jago. Gimana pula jelekmu ini, jelek, jelek, jelek. Apa yang kita ucapkan, itu yang akan menjadi gema. Itu sebabnya hati-hati dengan mulut kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat hati-hati dengan perkataannya. Dia sama dengan perkataannya. Kita seringkali gak sama dengan perkataan kita. Dipijak orang kaki kita, udah sakit kita rasa. Sorry ya kata teman-teman yang mijak itu. Kita bilang apa? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi gigi kita ngekes-kes. Gak sama perkataan kita, gak apa-apa sama di hati kita. Gak apa-apa. Tuhan enggak. Dia bilang begini, begitulah hatinya. Nah, jadi kita perlu sama-sama jaga perkataan kita. Ada satu keluarga selalu ribut. Mau makan berkelahi suami istri, mau tidur berkelahi, mau berangkat sekolah anak-anaknya berkelahi lalap. Ternyata waktu selidiki, dulu pernah waktu mereka berkelahi pertama kalinya ada keluar kata cerai. Wah, cerai dia tangguh. Lalu iblis dengar kata cerai, dia tangkap kata cerai itu, dia simpan. Besok berantem gara-gara gak ada uang, dikasih iblis itu cerai saja. Suami bilang cerai saja kita, istri juga cerai. Besok masalah cuci piring gak ada sabun, ribut lagi, lalu iblis kasih lagi apa? Cerai kita kok, masalah sabun, cerai. Besok masalah tekan odol, si suami tekan odol itu suka-sukanya, kalau di istri dari bawah tekannya supaya rapi keluar. Datang istri, bagai dalam cerai kita, kasih iblis lagi, cerai. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kembali menggema kepada kita. Nah, itu sebabnya kita mulai belajar jaga hidup kita, ya. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Mulai belajar ucapkan kata-kata yang positif. Waktu kita tidur, suami istri sebelum tidur, belajar ucapkan kata-kata yang positif. Jangan satu ke sana, satu ke sana. Belajar. Keleng ateku. Datang istri, bapak gantengku. Sebelum tidur, ucapkan kata-kata positif. Sering lakukan itu. I love you. Malam terbangun, dia juga terbangun. I love you. Ini bangun pagi, kita lihat, ngeluh dong anak indahai. Jaga kata-kata kita. Kalau kita pengen geluh dengar, itu akan menggema. Geluh dengar, mati kau cepat. Itu yang akan menggema bagi kita. Makanya kita jaga perkataan kita. Amin. Ucapkan kata-kata yang memberkati. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Sekali lagi, ini semua tentang kehidupan, tentang hidup dan mati. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir bukan seperti itu, tapi lebar bibir lebih jelas bahasa Karo, belang babah.
Siapa bilang babah akan ditimpa kebinasaan. Jaga mulut kita. Saya sangat bersyukur Tuhan ciptakan cuma 2 mata, 2 telinga, tapi cuma 1 mulut. Kenapa? Karena Tuhan juga sendiri tahu untuk menjaga yang satu ini susah sekali. Saya nggak bisa bayangkan kalau banyak kali mulut kita. Udahlah, 1 ini aja nggak bisa kita jaga. Kadang kita salah. Itu sebabnya ayo kita jaga mulut yang 1 itu. Saya terus berbicara tentang lidah. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Belajar mengucapkan kata-kata yang lembut. Beda nggak begini? Istri ngomong sama suami gini, manken, manken. Beda? Beda. Kata-katanya sama. Manken, manken. Kalau satu, manken katanya, oh ya, oh ya. Satu lagi, manken, manketai katanya. Akan menggema, ya kan? Kujakamai, kujakamai. Bilang kiri kanan, udahlah bertobat aja lah kita bilang. Yang sering sekali, man kene, kujakamai. Itu yang sering sekali. Jangan narikin kamai, ujam pigai. Kan bisa, ngojam pigai. Lidah lembut, pohon kehidupan. Tapi lidah curang melukai hati, lidah kasar, lidah kuat. Jadi kita jaga lidah kita. Amin. Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Ini orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepada aku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepada aku telah kudengar. Katakan kepada mereka, kata Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti apa? Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kita katakan, itu yang akan Tuhan lakukan. Ih, benai kelaku sekali. Benailah kita. Ugakilah hei, liah kue. Jadilah seperti perkataanmu. Elana lit bojoreina. Jadilah seperti perkataanmu. Anak pisah dan ceka pela bagi ukur. Jadilah seperti perkataanmu. Di lakiku merawa kata bariebe, ngulatih ku ngeluh rahasia. Perbanjaga anak isa ajang makalane kami sirang. Jadilah seperti perkataanmu. Tuhan memberkati semua tanam-tanaman yang kutanam ini. Jadilah seperti perkataanmu. Anakku ini semua baik-baik, semua ini baik-baik. Walaupun nakal dia, baik-baik, baik-baik, baik-baik. Jadilah seperti perkataanmu. Istriku ini baik kali dia, nggak suka dia marah-marah, walaupun setiap hari. Jadilah seperti perkataanmu. Istri kita akan baik. Ini enggak, udah istri kita gini, kita tambahi lagi, bagai kingkam. Jadilah seperti perkataanmu. Jadi hari ini inti firman Tuhan, tujuan akhir khotbah hari ini cuma ini, Efesus 4 ayat 29. Sama-sama baca. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Hari ini firman Tuhan mengajar kita jangan lagi ada perkataan kotor, perkataan sia-sia, perkataan yang tidak memberkati keluar dari mulut kita. Kalaupun masih ada, kita kurang-kurangi ya. Sama-sama, 1, 2. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau kita ucapkan itu merusak, tidak usah lagi diucapkan. Kalau kita ucapkan itu membangun dia, ucapkanlah. Di mana perlu. Ini penting, di mana perlu. Artinya udahlah, nggak usah terlalu banyak lagi kita ngomong. Di mana perlu saja kita ngomong. Kalau kita ngomong di situ membangun, ngomonglah. Tapi kalau di situ merusak nggak membangun, nggak usah ngomong karena di situ tidak perlu. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang
akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan mulut kepada kita untuk memuji Allah. Nah, kalau kita memuji Allah biasanya melihat atau mendengar. Waktu kita puji Tuhan, biasanya yang akan terjadi orang bisa lihat atau orang bisa dengar. Dengar. Kalau kita puji Tuhan, orang dengar, biasanya seperti itu. Tapi kenapa firman Tuhan bilang, biar banyak orang akan melihat. Kenapa? Karena tanpa kita sadari dari perkataan kita akan banyak orang melihat. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelalaian. Jadi waktu kita mengucapkan kata-kata, kalau kita orang benar itu akan menjadi kehidupan. Waktu ada orang lemah, aku melalaikan masalahku, bagenda ekonomi pun susah. Lalu kita bilang, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan menurut kekuatan dan kekuasaannya. Tuhan akan mencukupkan engkau. Itu menghidupkan dia. Selama ini mungkin melalaikan masalahku, teman datang kita, bagai hari teman aku kak bagai nanti sia nuhanai bagai melalak singi masalah nama kanggon delisia. Selama ini mungkin seperti itu, tapi hari ini mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kalau kita ngomong itu membuat dia makin hancur, jangan lagi ngomong. Tapi kalau kita ngomong itu akan membuat dia hidup, bangkit, ngomonglah. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kata pelihara itu butuh usaha. Kalau ada anak kecil, kita mau pelihara anak itu. Ada tanam-tanaman, kalau kita pelihara dia, maka dia hidup. Kalau kita nggak pelihara, dia nggak akan hidup. Untuk memelihara ada usaha. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mau memelihara mulut dan lidah kita, ada usaha. Kalau kita berusaha menjaga bibir mulut kita, maka kita akan jauh dari kesukaran. Memelihara diri kita dari kesukaran. Pengkhotbah 5 ayat 1. Jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, apa? Bilang kiri kanan yang terakhir ini saja. Biarlah perkataanmu sedikit. 1, 2, 3. Udahlah, perkataan kita sedikit, kerja kita banyak. Ini firman Tuhan, biarlah perkataan kita sedikit. Apalagi Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Banyak kita bicara pasti banyak pelanggaran. Ayolah kita mulai belajar menahan bibir kita. Tapi jangan pula setelah ibadah ini gak lagi kami bicara-bicara. Jangan. Maksud saya menahan bibir dari hal-hal yang negatif. Kalau selama ini kata-kata kita positif, teruskanlah, banyaklah berbicara. Tapi kalau kita negatif, tahanlah bibir kita berakal budi. Pengkhotbah 10 ayat 4. Orang yang, ini segan sekali saya membacanya ini, nggak enak kali kata-katanya. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Cukup. Waduh, ini termasuk kasar sekali ini menurut firman Tuhan. Kemarin waktu saya baca, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapa yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sudah ngomong aja gak dipikirkannya. Bertobat. Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Misalnya saya bodoh. Lalu di sini semua pejabat-pejabat orang-orang pintar, saya duduk situ. Diam nggak ngomong-ngomong. Orang bodoh pun, walaupun saya bodoh, akan disangka bijak, akan disangka pintar, akan disangka jago. Ya nggak apa-apalah, disangka dulu ya kan. Walaupun sebenarnya kita mungkin bodoh, tapi disangka dulu kita pintar. Karena berdiam diri, mengatupkan bibir. Jadi hari ini, ayolah kita tangkap firman Tuhan. Bahwa orang yang menjaga, mengekang lidahnya, itulah ibadah. Kalau kita beribadah, tapi kita enggak mengekang lidah, sia-sialah ibadah kita.
Jelas sekali firman Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ada seorang ibu, anaknya kerasukan setan. Lalu dia datang kepada Yesus. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Ada kalanya Yesus nggak mau siapa-siapa pun tahu dia ada di satu daerah. Mungkin saat itu Yesus diam saja. Mungkin selama ini Yesus kalau KKR di Sibolga, dia tulis di Facebook @Sibolga KKR. Lalu dia pergi ke Brastagi @Brastagi KKR. Jadi orang tahu keberadaan Yesus. Nah, satu kali Yesus nggak mau ditahu orang di mana dia berada. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ya namanya Yesus, ada orang lihat, oh itu kan Yesus yang selalu masuk TV One, Metro TV. Lalu iya. Nggak bisa tertutupi. Malah ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Segera mendengar tentang Yesus lalu datang dan tersungkur di kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia punya anak kerasukan setan. Dia datang sama Yesus, Yesus tolong anakku. Padahal Yesus gak pengen waktu itu mungkin bekerja karena dia menyembunyikan diri. Lalu Yesus berkata kepada ibu-ibu ini yang anaknya kerasukan setan, coba dengar lihat kata-kata Yesus. Yesus tolong, kata ibu itu. Lalu Yesus bilang, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau misalnya saudara datang sama saya, misalnya ada uang saya, datang saudara, Kristus bersungkur ini, tolong Siti aku lah naik lisenku sampai hati aku. Lalu saya bilang, gak pantas uangku ini dilempar sama anjing. Apa saudara bilang? Lang teh lungkun teman pergi kita, ya kan? Ibu ini wajar sekali karena Yesus ngomong gitu, nggak pantas anjing dapat makanan. Kalau kita akan seperti itu, tapi ibu ini lihat, perempuan itu menjawab, benar Tuhan, iya aku memang anjing, tapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wah, waktu ibu ini bilang, iya Yesus memang anjing gak patut, tapi anjing di bawah meja-meja itu kan bisa dimakan. Waduh, Yesus dengar kata-kata ibu ini yang rendah hati itu. Yesus bilang apa? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, apa? Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Sebab perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya berbaring di tidur sedang setan itu sudah keluar. Sekali lagi Yesus bilang, karena kata-katamu anakmu sudah sembuh. Karena kata-kata kita, keluarga kita diberkati. Karena kata-kata kita, tanaman-tanaman kita, ladang kita diberkati. Karena kata-kata kita, keluarga kita dipulihkan. Karena kata-kata kita, anak kita diberkati oleh Tuhan. Karena kata-kata kita, penyakit kita sembuh. Yesus, aku percaya kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Karena kata-kata kita lah. Yesus dari sorga bilang, karena kata-katamu kau bilang aku sembuh, aku kuat, aku dipulihkan. Jadilah seperti perkataanmu. Itu sebabnya jaga. Anak-anak muda mulailah berkata-kata, masa depanku dahsyat. Yesus bilang, jadilah seperti perkataanmu. Aku akan mendapat masa depan yang luar biasa. Yesus bilang, karena kata-katamu lah terjadi. Hari ini saya rindu mujizat yang diterima ibu ini. Dia pulang ke rumahnya bukan dengan masalah yang sama, tapi lihat, dia pulang ke rumahnya, didapatinya anak itu berbaring tidur, setannya sudah keluar. Kenapa? Karena kata-katanya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami mujizat dalam hidup kita, jaga kata-kata kita. Karena kata-kata kita lah yang mempengaruhi hidup kita. Karena kata-kata kita membuat kita diberkati atau tidak. Kalau kata-kata kita selalu negatif, maka lah hidup kita.
Kalau kata kita, wow Tuhan baik, Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan. Itulah gema yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mau belajar mengekang lidah? Mau sama-sama saya belajar mengekang lidah? Ya, saya juga masih terus belajar untuk mengekang lidah. Bukan berarti kalau mobil saya disenggol, saya bilang, oh shalom puji Tuhan, gak apa-apa. Saya bisa marah, tapi yuk sama-sama kita belajar mengekang lidah. Maka apa? Itulah ibadah kita yang sejati. Maka apa? Maka firman Tuhan, karena kata-katamu anakmu menjadi sembuh. Puji Tuhan.